Salam sukses. Situasi proses sidang sengketa Pilpres 2024 di MK ini semakin hari semakin ramai dan juga semakin panas. Ini kenapa? Karena ada aja hal yang menjadikan sebuah polemik baru soal adanya permohonan permintaan dari kubu 01 dan kubu 03 untuk bisa dihadirkan saksi menteri, yaitu Menku Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK ini. Di antara saling sanggah ini buat saya ada yang rada menggelitik, lucu gitu ya. Misalnya dengan permohonan kubu 01 dan kubu 03 yang meminta supaya bisa dihadirkan saksi 4 menteri kontan bungkam setelah dibalas oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, yaitu Otto Hasibuan, yang mengatakan bagaimana kalau kubu 02 meminta MK juga untuk bisa menghadirkan atau memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini kalau saya pengen mengatakan dalam bahasa santainya, biasa dalam film itu bisa dikategorikan film serius karena memang ini juga konstitusional, lalu ada tegangnya juga, dan lalu kemudian ada menggelitik lucunya juga ya. Coba kita cek dulu videonya. Setelah mendengar apa yang dibacakan oleh Bawaslu, Anda sendiri bisa lihat kan, banyak laporan memang ke Bawaslu dan semua sudah diproses oleh Bawaslu, tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti karena tidak memenuhi syarat material ataupun syarat formil. Seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden. Ternyata untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK, ya. Kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Baik, Pak Todung dulu ya tadi. Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi, Yang Mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami kena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli. Buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung ya usul dari pemohon 1. Ya. Tapi kalau Jadi sehingga seandainya pun rupanya kasus ini memang Mahkamah Konstitusi berwenang, seandainya, kami kan bilang bahwa MK kan tidak berwenang menangani perkara ini. Tapi seandainya pun berwenang, ternyata juga tidak bisa dibuktikan karena tidak ada TSM itu tadi. Itu very clear tadi kita lihat ya. Bayangkan ratusan itu yang ribuan malah ya, laporan-laporan diproses Bawaslu, tapi ternyata setelah periksa itu terhenti. Paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Ada yang diproses kepada penyidik, ternyata juga tidak terbukti. Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada. Dan itu jawaban Bawaslu, dan kami akan pegang terus ini kan, dan itu documented ya, itu dokumentasikan, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus
membantu memanggil nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Musnad Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan, penggunaan anggaran negara kita? Bagaimana tentang Menteri Sosial, penyaluran bansos-bansos kita? Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh, dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi, MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil-adil. Jadi justru ini menurut saya menjadi tanggung jawab dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan kalau memang diminta untuk hadir. Tapi tentu yang lebih berwenang untuk menghadirkannya Mahkamah Konstitusi sendiri, karena kalau panggilan dari Mahkamah Konstitusi kan biasanya kewajiban seorang pejabat tidak boleh mengingkarinya. Adanya permohonan dari pemohon satu agar memanggil para menteri-menteri yang terkait termasuk Menteri Sosial dan sebagainya. Terus terang aja kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam buku perdata disebut pasal 3 hayer ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalan. Di pasal 41 ayat 1 huruf A itu pemohon mempunyai hak untuk menugaskan bahkan di sana saksi gitu. Nah, siapapun saksi ini, yang penting saksi adalah orang yang mengetahui melalui melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri suatu peristiwa. Dasar hukumnya sangat kuat. Nah, siapapun, karena kita kan negara hukum, setiap orang kedudukannya sama di hadapan hukum, maka kalau yang bersangkutan mempunyai kapasitas mengetahui suatu peristiwa, melalui melihat, mendengar, merasakan sendiri suatu peristiwa itu, maka terkualifikasi sebagai saksi, maka ya bisa dihadirkan di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama memang beban psikologis, terutama buat menteri yang non partai ya. Tapi juga ada beban psikologis. Misalnya kalau Ibu Risma beban politis, bebannya adalah dia seakan-akan hadir di situ bukan hanya dalam konteks sebagai menteri yang menjalankan kebijakan dan disorot kebijakan dalam pemilu, tapi seakan-akan sebagai petugas partai. Kalau untuk Ibu Sri Mulyani, bebannya ya seakan-akan mungkin nanti akan ada yang menuduh kalau Ibu Sri Mulyani ini kok condongnya ke 01 dan 03. Nah, itu yang menurut saya akan jadi beban politik. Jadi kesaksian misalnya dari Bu Risma sebagai Mensos dan Bansos, itu kan yang didalilkan oleh pemohon adalah politisasi Bansos. Dengan Bansos itu untuk mendulang suara kan begitu. Sehingga mempengaruhi suara tersebut. Ketika mempengaruhi suara tersebut, maka hasilnya akan besar kan begitu. MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Itu yang tadi malam saya katakan kaul kadim dan kaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 itu. Tahun 2014 saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres pada waktu itu. Saya mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa substansi penyelenggaraan pemilu, bahkan dapat membatalkan hasil pemilu. Itu betul saya ucapkan pada tahun 2014, ketika belum ada aturan-aturan
tentang pembagian kewenangan. Di mana kewenangan itu kalau terjadi pidana itu kewenangannya Gakumdu, ya, ada atau tidak? Kalau ada terus tidak lanjuti aparat penegak hukum. Kalau terjadi pelanggaran administratif pemilu itu kewenangannya Bawaslu, maju ke pengadilan tinggi, bahkan bisa maju ke pengadilan tinggi pun bahkan bisa maju ke Mahkamah Agung. Ujungnya yang menjadi sisa dari itu semua adalah dengan perselisihan hasil pemilu. Hasil pemilu jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah saya mencela mengklaim atau orang memang sengaja ingin memberi gambaran bahwa seolah-olah saya tidak mengerti persoalan ini. Saya sangat mengerti persoalan ini. Jadi pendapat 2014 itu pasti akan berubah setelah 2017 karena adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama adalah persoalan administrasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tun dan Mahkamah Agung, persoalan pidana pemilu oleh Gakumdu dan aparat penegak hukum, dan persoalan hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam teori disebut bahwa ini ada dua jenis sengketa. Pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses menjadi kewenangan dari Gakumdu, kewenangan dari Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tun sampai Mahkamah Agung, sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSM dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saya tidak konsisten, karena undang-undangnya memang sudah berubah. Ya. Jadi saya senyum-senyum aja tadi dengar Pak Amal ya lebih ngomong begitu, tapi sudah di luar daripada konteksnya. Saya kira hanya orang yang tidak mengerti hukum, bahwa hukum sudah berubah, pendapatnya masih pendapat yang lama juga. Saya kira tidak. Itulah serunya perang argumen dan opini yang terkesan mencerminkan adanya adu kuat saksi, tapi masing-masing meminjam kekuatan orang lain sebagai pelaku untuk diadu dalam arena pertarungan di MK ini. Inilah hebatnya para politikus kita ini, karena kubu 01 dan kubu 03 mungkin sudah merasa lemah dengan bukti, maka memanfaatkan bukti dengan cara yang lain. Bahkan sekarang baru terbongkar rupanya borok dari kubu 01 dan kubu 03 yang dalam Pilpres ini selalu teriak curang dan curang yang ditujukan ke KPU dan Bawaslu. Diungkap juga langsung oleh KPU dan Bawaslu dalam jawaban di dalam sidang MK bahwa rupanya selama ini yang katanya Bawaslu tidak pernah merespon pengajuan-pengajuan yang disampaikan oleh kubu 01 dan kubu 03 itu, ternyata sampai saat sidang di MK ini juga semua dokumen-dokumen yang disampaikan belum dilengkapi juga dengan bukti-bukti keperluan untuk uji materialnya, sehingga Bawaslu tentunya belum bisa memprosesnya. Walah, dasar kadrun juga ini. Kita sebagai kaum marginal atau rakyat kecil selalu menjadi sasaran untuk menelan misinformasi yang ternyata sudah diskenariokan oleh para politikus kita. Intinya, kalau saya simpulkan dari perkembangan situasi sidang Pilpres 2024 di MK melalui video ini, saya juga ikut merasa kecewa dengan ulah yang dilakukan oleh kubu 01 dan kubu 03. Nah, inilah kira-kira ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.